Di bawah rumah panggung ini, aku menumpahkan rasa kesal, marah dan sedihku. Entah mengapa, aku selalu diperhatikan belakangan dibandingkan kedua saudaraku. Aku hanya menginginkan perhatian dan kasih sayang dari bapakku. Sosok bapak yang begitu kuanggap cinta pertamaku malah terlihat acuh tak acuh, seolah aku ini bukanlah anak kandungnya. Begitu juga dengan ibu yang selalu membela Bang Rahman, meskipun kadang Mbak Rahman yang salah. Aku merasa sangat tersisih dan seolah hidup sendiri walaupun berada di rumah bersama keluarga. Aku pun bangun dari tidurku tanpa alas di atas tanah. Kuusap baju dan rambutku yang terkena oleh debu. Aku masih sakit hati karena kedua orang tuaku tak membelikanku sepatu baru. Kulihat sebuah kendi besar yang terbuat dari tanah liat dan kuali itu berisikan biji asam yang ditaburi dengan ampas parutan kelapa. Makanan ini disebut permen Dewi agar penyebutannya terdengar keren. Permen Dewi ini biasanya aku bawa ke sekolah sebagai cemilanku dan juga aku bagikan pada teman-teman kelasku. Aku mengeluarkan semua biji asam itu dan kubuang di atas tanah sebagai mainanku. Karena merasa kesepian, akhirnya benda berbentuk segi empat kecil itu menjadi hiburanku. Saat sedang asiknya bermain, tiba-tiba ibuku berteriak lagi karena mendapatiku memainkan biji asam yang ada di dalam kuali. Riana, karena takut ibuku memarahiku, aku berlari meninggalkan rumah dengan meninggalkan biji asam itu berserakan di atas tanah. Jika adikku Tia yang memainkannya, maka ibu tak akan berteriak dan marah-marah. Aku duduk termangu sendiri di atas batu besar di tepi sungai. Hei nak, pulanglah. Hari sudah mulai sore, nanti ibumu mencarimu, ucap seorang bapak yang memandikan kerbaunya di sungai. Pak, saya takut pulang, nanti saya pasti dimarahi ibu, ucapku jujur. Akhirnya bapak itu mengantarku pulang, karena merasa kasihan. Sesampainya di rumah, ibu tersenyum manis menyambut kedatanganku. Saat bapak yang mengantarkanku pulang pergi, ibu langsung mengambil setangkai sapu lidi dan memukul betisku berkali-kali. Ampun bu, sakit, ucapku meringis kesakitan sambil menghadang lidi itu mendarat di betisku. Bapak hanya melihatku dipukuli ibu tanpa membela. Beliau terlihat santai sembari meneguk kopi panasnya. Setelah dipukul ibu, aku pun disuruh ibu menuju dapur untuk makan, karena ibu tahu dari tadi siang aku kelaparan. Habiskan nasi Muriana, ucap ibu. Nasi itu tetap kuhabiskan, namun air mataku menjadi berhambur dengan air sayur. Saking aku tak bisa menghentikan air mataku. Tak ada kemarahan seperti tadi beliau tunjukkan. Sepertinya ibuku semenjak aku pergi, beliau sangat mengkhawatirkanku. Namun, mengapa ibu tak mencari keberadaanku? Paginya, seperti biasa, aku selalu membuat ulah saat hendak berangkat ke sekolah. Bu, kemarin uang yang ibu kasih kembaliannya Riana belanjakan buat membeli pensil. Karena pensil Riana sudah terbelah menjadi dua, bu. Ucapku agak takut ibu marah. Bawa kemari pensil yang terbelah itu, ibu mau lihat. Ucap ibuku tak percaya. Aku pun memperlihatkan pensil itu pada ibu. Dasar anak nakal, bagaimana pensilmu tak seperti ini jika kamu menggigitnya? Ucap ibu tahu jika aku memang menggigit pensil tersebut. Ketika aku melihat teman-temanku berbelanja dan aku tergiur dengan makanan yang mereka makan, maka pensillah yang menjadi sasaran untuk kugigit. Hingga hal itu menjadi kebiasaanku sedari dulu. Ibuku pun sering marah-marah karena mengira aku adalah anak yang mubazir dan tak menghargai sesuatu. Padahal ibu tak tahu jika aku sering gigit jari karena tak punya uang belanja. Sini, panggil bapakku dan memberiku uang 1.000 rupiah.
Aku sangat kegirangan dan bersemangat pergi ke sekolah. Awas berulah lagi, pesan ibu sembari kucium tangan beliau. Sementara kakakku Rahman sudah berangkat sekolah sedari tadi, karena Kak Rahman tak banyak drama seperti diriku yang selalu kena omel setiap harinya. Bahkan omelan sudah menjadi makananku setiap saat. Uang 1.000 yang diberikan bapak, ku pergunakan untuk membeli pensil 500 rupiah dan sisanya untuk membeli permen. Tak lupa biji asam juga tetap kubawa dan dibagikan pada teman-teman. Suara kentutku saat itu, aku belajar. Begitulah jika terlalu banyak makan biji asam, maka perut akan terasa kembung dan membuatku setiap saat membuang angin. Riana, maju. Ibu kan sudah bilang, jangan makan biji asam lagi kalau datang ke sekolah, ucap ibu guru menjewer telingaku. Aku pun kembali duduk dan mengerjakan tugas di sekolah. Aku dijuluki anak badung di kelas, karena setiap ibu guru menjelaskan pelajaran, aku selalu sibuk dengan kesenanganku sendiri. Kadang aku menggambar, kadang juga aku memainkan alat tulisku sebagai peragaan peran bermain drama dan mengoceh sendiri. Riana, perhatikan papan tulis, ucap ibu guru. Aku hanya berhenti sesaat dan kembali melakukan kesenanganku. Saat aku disuruh maju ke papan dan mengerjakan soal yang diberikan guru. Biasanya tanpa berpikir lama, aku langsung menuntaskan jawabannya dengan benar. Kadang ibu guruku juga aneh melihat kecerdasanku. Riana, kamu mau nggak ngerjain PR-ku? Nanti aku kasih kamu bayaran 500 rupiah, ucap salah satu temanku yang terhitung anak orang mampu di kelasku. Beres, ucapku senang. Aku pun mengerjakan PR temanku langsung di sekolah, karena jika aku kerjakan di rumah, aku tak bisa berkonsentrasi, karena aku sering kena omel oleh ibu. Ini uangnya, ucap temanku memberiku uang logam 500 rupiah, sesuai janjinya. Aku pulang dari sekolah dengan hati yang bahagia, karena aku memegang uang 500 rupiah di tangan. Pulang sekolah seperti biasa, aku langsung disuruh makan siang oleh ibu. Kemudian ibuku menyuruhku untuk tidur siang. Ibu tak tahu saja jika aku sangat membenci jika dipaksa untuk tidur. Aku sengaja memejamkan mata agar ibu mengira aku sudah tidur. Tangan jahilku mulai gatal saat ia adikku yang saat ini sudah berumur 2 tahun, ku ganggu tidurnya agar ia mau bermain denganku. Sementara ibu sibuk melipat baju. Tak membutuhkan waktu yang lama, adikku pun menangis. Riana, teriak ibu. Tak tanggung-tanggung, biasanya pahaku membiru bekas cubitan karena dicubit berkali-kali. Sudah sangat lama aku tak disayang oleh ibu. Aku ingin dipeluk, dicium, dirayu, dimanja seperti Tia. Terlebih, aku juga ingin bapakku memperhatikanku, layaknya kedua saudaraku. Ingatanku begitu lumpuh, bahkan terakhir kalinya aku diajak bermain oleh bapakku, karena rasanya aku tak pernah merasakan akan hal tersebut. Walau bapak sering memberiku uang, tapi beliau tak pernah mengekspresikan kasih sayangnya seperti apa terhadapku. Aku menjadi bawel, keras, nakal, seperti ini, karena aku benar-benar ingin diperhatikan. Agar diperhatikan, aku selalu membuat ulah, dan dari caraku mencari perhatian, membuat ibuku selalu memarahiku. Hari ini adalah pembagian rapot untuk semester pertama. Betapa bahagianya aku saat mendapatkan peringkat kedua. Ibu, teriakku dari luar rumah karena bahagia dan ingin kuperlihatkan pada ibu prestasiku di sekolah. Bu, Riana juara, Bu, ucapku dengan suara yang agak keras. Aku tak tahu jika adikku Tia saat itu sedang tidur. Karena mendengar suaraku, Tia langsung terbangun. Bukan pujian yang kudapatkan, malah ibu sibuk memukul betisku karena anak kesayangannya terbangun. Aku sangat kecewa jika para temanku mendapatkan
apresiasi dari kedua orang tua mereka, maka tidak bagiku. Aku selalu dianggap salah dan selalu disalahkan. Tanpa mengganti baju sekolah, aku turun dari tangga rumah panggung dan menuju ke bawah rumah. Aku memeluk tiang penyangga rumah panggung itu dan menangis. Riana, kamu kenapa, Dek? Ayo ganti baju sekolah dulu, nanti ibu marah sama kamu, ucap Kak Rahman yang baru pulang sekolah. Aku pun dirangkul Kak Rahman naik ke atas rumah. Bu, Rahman dapat juara lagi. Semester ini Rahman dapat juara 3, ucap Kak Rahman bahagia. Selamat ya nak, ucap ibu juga ikut bahagia. Sementara aku merasa sakit hati karena ibu mengucapkan selamat pada Kak Rahman. Sementara aku sendiri dimarahi dan dicueki. Di sekolah aku ditunjuk oleh guru untuk menjadi wakil sekolah untuk lomba lari. Acara perlombaan tersebut diadakan di kabupaten. Aku begitu optimis pasti menang dan antusias ingin mengikuti lomba tersebut. Bapak, Riana menjadi wakil sekolah untuk mengikuti lomba lari di kabupaten. Riana minta dibelikan sepatu, Pak, pintaku pada Bapak. Besok berangkatlah ke pasar bersama ibumu, ucap Bapak memenuhi keinginanku. Bang, bagaimana dengan biaya Riana untuk pergi ke kabupaten? Tidak mungkin ia tak memegang uang belanja sepeser pun, ucap ibu pada Bapak. Uangnya hanya ada untuk membeli sepatu Ernie, ucap Bapak. Kalau begitu, sepatumu tidak usah dibeli, nak. Nanti ibu cari sepatu bekas anaknya Pak Dulha yang sudah tak terpakai, agar uangnya utuh sebagai peganganmu di kota nanti, ucap ibu memberi saran. Seketika semangatku patah oleh ide ibu. Memang sepatuku yang robek waktu itu telah diganti oleh ibu yang dibelikan di pasar loak. Ada saja sepatu yang diberikan ibu waktu itu, sepatu olahraga. Mungkin aku tak akan merengek minta dibelikan lagi. Memangnya ibu tidak ikut menemani Riana? Tanya Kak Rahman. Ibu tidak ikut, nak. Kasihan adikmu Tia, kepanasan nantinya, ucap ibu beralasan. Pak, temani Tia ya, rengekku. Bapak ini bekerja, Riana. Kamu juga banyak teman pergi ke sana, ucap Bapak menolak. Tapi Riana hanya sendirian, mewakili sekolah, Pak. Meski Riana berangkat dengan guru olahraga, jelasku agar kedua orang tuaku mengerti keinginanku. Rengekku dianggap angin lalu oleh kedua orang tuaku, dan terpaksa besok aku hanya pergi dengan guru sekolah olahragaku. Aku kembali menangis di bawah rumah panggung. Sebenarnya aku ini anaknya siapa, hingga mereka tak pernah mengerti dan dengan keinginanku. Pagi pun tiba. Aku yang sudah dibiasakan untuk mencuci piring sebelum berangkat ke sekolah, beranjak di tidur, langsung melakukan aktivitas pagiku sebelum mandi. Piring kotor yang bertumpuk bekas semalam harus aku membersihkannya. Prang! Piring itu jatuh dari tanganku saat aku meletakkan di atas rak piring. Riana, kau bisa nggak sih nggak buat ulah sekali saja? Ucap ibu memarahi sembari menjewer telingaku. Maaf bu, Riana tidak sengaja, ucapku jujur. Memang aku tak sengaja menjatuhkan piring tersebut. Namun mengapa kesialan itu selalu saja datang menghampiriku. Usai mandi, aku pun sarapan pagi bersama Kak Rahman. Aku lihat telur ceplok Kak Rahman lebih besar dariku karena telur ceploknya utuh. Sementara punyaku dibagi dua oleh ibu dengan Tia adikku. Itu pun potongannya lebih besar punya Tia. Ibu benar-benar tidak adil terhadapku. Tanpa protes, aku tetap memakannya. Hingga nasi sengaja aku banyakkan agar aku terasa kenyang. Soalnya nanti pagi aku akan berangkat ke kota bersama guru olahraga untuk mengikuti lomba.
Ini uang belanjamu di sana. Simpan baik-baik dalam kantong. Ingat, jangan dibelanjakan semua. Ucap ibu memberiku uang senilai 10.000. Baik, Bu. Ucapku mengerti. Ku kenakan sepatu olahraga yang diberikan ibu pada tetangga. Ibu merasa rugi jika harus membeli sepatu dengan uang yang diberikan oleh bapak. Karena menurut ibu, sepatu itu hanya berhari lomba saja akan kugunakan. Sampai di sekolah, para guruku menyambut kepergianku dan memberiku semangat. Entah mengapa, aku begitu sedih dan menitikkan air mata. Kedua orang tuaku jangankan untuk datang, melihatku ke sekolah, memberiku selamat dan semangat pun tak ku dengar di telingaku. Pegangan yang erat, jangan tidur, ucap guru olahragaku mulai melajukan motor Vespa bebeknya. Tak lama, sekitar 30 menit, kami pun sampai tepat waktu. Karena tak datang di awal, jadi aku tak sempat untuk beristirahat dan langsung berdiri di garis perlombaan. Sekitar 200-an yang mengikuti lomba lari itu. Sebelumnya, guru olahragaku mengencangkan tali sepatuku agar nantinya tak mengganggu. Bersiap, siap, 1, 2, 3, go! Teriakan wasit. Walau aku berdiri di tengah-tengah para peserta, namun saat ini aku sudah berada di depan mereka semua, termasuk aku, siswa yang paling kecil di antara perwakilan sekolah lain. Rata-rata yang mengikuti lomba kelas 5 dan kelas 6. Aku sempat tak percaya diri melihat para peserta dari sekolah lain yang bertubuh tinggi dan besar. Sambil berlari, aku mengingat apa yang sering diajarkan oleh guru olahragaku dengan memakai teknik agar aku tak mudah lelah. Setelah jarak agak berjauhan dengan peserta lain, aku pun berlari santai sambil mengatur ritme nafasku. Ada 2-3 orang yang berhasil melewatiku dan berlari dengan sangat kencang. Aku masih tetap santai sembari mengambil tenagaku. Sekitar setengah perjalanan, aku mulai lagi mengambil aba-aba dan berlari kencang seperti peluru. Sorakan dan dukungan para penonton menjadi semangat untukku cepat mencapai garis finish. Ayo nomor 7, kamu pasti bisa, riak salah satu penonton memberiku dukungan. Kebetulan nomor dadaku nomor 7. Ayo semangat, kecil-kecil si cabai rawit, tunjukkan pedasmu, teriak mereka lagi. Saking bersemangatnya, karena dukungan dari penonton, aku tak sadar jika sudah sampai di garis finish. Guru olahragaku langsung menaikkan tubuhku ke atas pundaknya sambil bersorak dan memutarkan badannya. Aku tak menyangka aku menjadi juara 1 di lomba lari sekabupaten. Aku pun naik ke atas podium dan para penyelenggara memberiku kalung penghargaan beserta piala. Tak hanya itu, aku juga mendapatkan uang senilai Rp250.000. Tak bosan-bosan ku pandang piagam di leherku, sementara pialanya dimasukkan ke dalam tas guru olahragaku agar aman. Piala itu nantinya akan dipersembahkan untuk sekolahku. Kamu mau es krim? Tanya guru olahragaku. Mau pak, ucapku mengangguk. Guru olahragaku pun memberi es krim itu padaku. Rasanya enak sekali, karena bagiku memakan es krim yang iklannya sering muncul di dalam televisi rasanya luar biasa bagiku. Pak, apakah uang hadiah tadi untukku? Tanyaku pada guru olahraga. Tentu nak, itu milikmu. Biar bapak yang pegang nanti hilang, ucap pak guru. Pak, bolehkah aku memakai uang itu untuk membeli sepatu dan tas? Tanyaku ragu. Tentu boleh nak, ayo bapak temani kamu ke toko, ucap guru olahragaku dengan senang hati. Aku merasa bahwa guru olahragaku adalah sosok bapak
yang selama ini aku cari. Beliau selalu memperhatikanku, meski aku adalah muridnya. Namun Bapak Guru menyayangiku seperti anaknya sendiri. Tak lupa, uang itu aku membelikan daster untuk ibu. Sisa uang yang kubawa pulang tinggal 50.000 saja, ditambah 10.000 yang ibu kasihkan tadi pagi. Aku tak menggunakannya, karena Pak Gurulah yang memberikan jajan untukku. Anak ibu hebat sekali, Bu. Dia dapat juara 1 tadi, puji Pak Guru saat mengantarku pulang. Ibu tersenyum bangga mendengar Pak Guru memujiku. Aku pun dengan bangga memperlihatkan kalung piagamku pada ibu. Bagus, Nak. Kamu harus menjadi yang terdepan dan nomor 1, ucap ibu memberiku jempol. Aku pun memberitahukan ibu jika hasil juara lari tadi aku mendapatkan uang. Ku berikan sisa uang itu pada ibu. Ibu menangis terharu lalu memelukku. Betapa bahagianya hatiku saat pelukan itu kurasakan kembali lagi dari ibu. Melihat beliau menangis, aku pun mengusap air matanya. Lain kali jangan nakal lagi, ucap ibuku sambil menjewel hidungku dengan lembut. Tiba di sekolah, aku disambut meriah oleh para guru dan teman-temanku atas keberhasilanku. Teman sekelasku begitu antusias mendengar ceritaku ketika di kota. Tak lupa juga aku menceritakan jika aku juga makan es krim yang iklannya di TV. Wah, kamu hebat Riana, ucap temanku salut. Tak terasa aku sudah naik ke bangku kelas 6 SD. Dan adikku Tia sudah berumur 5 tahun. Sementara kakakku Rahman sekarang ini sudah masuk ke jenjang SMA. Setiap harinya aku dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan rumah sebelum berangkat ke sekolah. Karena ibuku saat ini baru melahirkan anak keempatnya yang diberi nama Lily. Sementara bapakku masih tetap betah bekerja dan bekerja tanpa henti. Ekonomi keluargaku pun sudah stabil karena bisnis bapakku lancar. Beliau saat ini sedang merintis usahanya menjual buah kelapa. Atas hasil kerja kerasnya, bapakku bisa membeli tanah yang ditanami ratusan pohon kelapa. Setiap harinya, bapak panen dan hasilnya untuk kebutuhan kita sehari-hari. Meski kehidupan keluargaku tak kekurangan lagi, aku tetap saja diperlakukan tak adil. Segala perhatian dan kasih sayang mereka tidak pernah berubah untuk kedua saudaraku. Ditambah lagi dengan lahirnya adikku Lily, membuat ibuku semakin lupa dengan keberadaanku. Riana, cuci semua pakaian Lily adikmu di keranjang jika kamu sudah menghabiskan makananmu, perintah ibu. Aku baru saja pulang dari sekolah dan ingin beristirahat. Namun ibuku langsung menyuruhku mencuci bekas pipisnya Lily. Semakin aku dewasa, semakin aku menganggap diriku seperti pembantu diperlakukan oleh keluargaku. Belum lagi perlakuan Tia yang semena-mena terhadapku. Kakak, bungkuk, perintah Tia menyuruhku membungkuk, mengajakku main kuda-kudaan. Saat aku lelah dan berhenti, Tia pun menangis dan mengadu pada ibu. Ibu yang menyusui Lily tanpa melihat dan menanyakan perkara terlebih dahulu selalu menyalahkanku dan memarahiku. Padahal aku sudah tak nakal seperti dulu lagi. Namun cap pembawa resep dan sial selalu melekat pada diriku. Jika dulu saat kecewa dan sedih, aku sering menangis di bawah rumah panggung, kini rumah panggung tetanggaku lah yang menjadi sandaran hatiku. Karena rumah panggungku yang dulu kini telah berubah menjadi rumah batu. Saat aku menangis, tiba-tiba pemilik rumah membuang air cucian piring dari atas rumahnya, dan air cucian itu mengenai kepalaku dan membuat bajuku basah kuyup. Pemilik rumah tak menyadari jika aku sedang berada di bawah rumahnya.
Dasar anak nakal. Sudah ibu bilang, ngapain kamu masih bermain di bawah rumah panggung orang? Teriak ibu memukul betisku. Kerjaanmu habisin sabun, baju baru saja dipakaiin kini sudah kotor lagi. Geram ibu. Aku sudah kebal dengan omelan ibu setiap saat. Aku sudah terbiasa mendengar kata kasar dan sumpah serapah dari orang-orang, bahkan dari kedua orang tuaku sendiri. Akhirnya, aku memutuskan untuk kabur dari rumah dan mendatangi rumah guru olahragaku. Riana, kamu kenapa nak? Tanya Pak Guru mengusap kepalaku. Riana dimarahi ibu pak, jawabku sesegukan. Guruku pun mengantarkanku kembali ke rumah, karena beliau bilang tak baik bersikap seperti itu. Hatiku kembali mencair mendengar nasihat Pak Guru. Tolong Bu Erni, anaknya jangan dimarahi lagi. Kasihan dia, ucap Pak Guru lalu pergi. Kamu mau mempermalukan ibu di depan gurumu, ha? Aku sudah menduga jika ibu kembali memukulku lagi karena salah paham. Entah aku harus bagaimana lagi agar aku tak harus disalahkan setiap harinya. Terima kasih udah dengerin audio di Eva Family. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe ya. Aku tunggu. Terima kasih.